Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat kajian kita. Mari kita lihat materi pembelajaran kita, yakni pentingnya memiliki sifat saja'ah. Sifat saja'ah ini menurut bahasa artinya adalah berani. Sedangkan menurut istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi kedua makna saja'ah ini nampaknya ada sedikit perbedaan ataupun penjelasannya. Kalau kita lihat menurut bahasa, saja'ah itu berani. Maka kalau kita lihat hadis Rasulullah, qulil haqq walau kana murra, katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit. Jadi tentunya di sini dianjurkan betul-betul kita harus mengatakannya. Jadi kalau kita lihat secara istilah, dia keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Jadi kalau kita lihat menurut istilah ini, kekuatan dan pendirian, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Kita di sini ada analisa kita, ada perhitungan kita dalam melakukan dan mempertahankan suatu kebenaran. Kalau tidak ada perhitungan yang kita lakukan, berarti kita hanya mengamalkan sifat saja'ah menurut pengertian bahasa. Sementara menurut istilah keteguhan hati ini, ya kan, kekuatan batiniah ini, kekuatan pendirian ini untuk membela suatu kebenaran itu, kita harus mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu berisiko tinggi atau tidak. Kalau dia berisiko tinggi, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar risikonya tidak terlalu berbahaya. Kalaulah dia memiliki risiko yang tinggi, kita akan memperhitungkan. Kalau tidak kita perhitungkan, berarti kita mati konyol. Kalau sudah mati konyol, berarti dia itu melakukan suatu saja'ah menurut bahasa. Sedangkan istilah tidak seperti hal yang demikian. Dia mengutamakan dan mengutarakan bagaimana pola pikir yang sehat, bagaimana akal pikiran kita yang sehat untuk melakukan dan melaksanakan saja'ah itu. Jadi untuk suatu kebenaran, apabila misalnya terjadi suatu kemungkaran di negeri kita, maka kita harus pandai melakukan saja'ah itu menurut istilah. Untuk yang namanya memperjuangkan suatu kebenaran, pasti menghadapi tantangan. Sebagai tantangan yang pertama akan datang dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua dari orang lain. Orang lain ini bisa lingkungan sekitar kita, bisa ya negeri kita, bisa seluruh ya umat manusia. Ini tantangan yang datang kepada kita ketika kita melakukan suatu kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah suatu kebenaran yang memang menyalahi menurut hukum agama. Apabila ada kemungkaran menyalahi hukum agama, maka kebenaran yang kita tegakkan disitulah yang dikatakan kebenaran. Jadi ketika kemungkaran kita lihat secara agama sudah salah, maka kita lakukan kebenaran, maka itu mendapat suatu tantangan. Contoh kecil saja, kalaulah kita misalnya pakai sarung pergi ke masjid di siang hari, kita malu untuk memakai kain sarung ke masjid, berarti kita pada saat itu sedang menghadapi saja'ah, tantangan dari dalam diri kita sendiri.
Rasa malu dalam pakai sarung tadi itu menyatakan bahwa kita itu sedang berjuang mempertahankan suatu kebenaran dalam diri kita sendiri. Lalu kalau orang lain bagaimana? Mungkin kita merasa melihat ataupun dilihat orang, maka pada saat itu kita akan malu dan lain segengsi dan lain sebagainya. Rasa tidak percaya diri, maka ini namanya tantangan yang datang dari dalam diri kita dan orang lain. Jadi kalau kita renungkan yang namanya suatu kebenaran itu pasti memiliki tantangan. Yang pasti dan jelas tantangan itu datang dari diri kita dan tantangan itu datang dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ayatnya di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran 139. Di sana disampaikan Allah, "Wala tahinu wala tahjanu wa antumul aqlauna in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah. Tidak boleh bersikap lemah. Jadi jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi syarat mutlak di sini adalah orang beriman. Orang yang beriman di sini dikatakan Allah tidak boleh lemah. Jadi batiniahnya harus kuat untuk menegakkan suatu kebenaran. Sehingga dengan dorongan batiniah itu dia tidak merasa malu melakukan ibadah, baik itu di tengah masyarakat, baik itu seperti halnya tadi yang kita contohkan, berpakaian saja secara muslim dia malu. Itu namanya menegakkan kebenaran, dia malu. Ada orang seperti itu. Nah, jadi ini adalah saja'ah. Saja'ah, harus berani kita. Harus berani menegakkan suatu kebenaran yang dalam diri kita. Jadi syarat mutlaknya itu beriman. Iman di dalam hati, iman kepada Allah sebenarnya. Kalaulah iman kepada Allah sebenarnya, dia akan bisa melakukan dan menegakkan saja'ah itu dengan perhitungan-perhitungan yang bisa diterima akal. Jadi bukan saja'ah itu yang dimaksud untuk berani saja, tidak. Tetapi saja'ah itu adalah berani dia melakukan kebenaran dengan memperhitungkan apa dampak ataupun akibat yang ditimbulkannya. Perhitungan-perhitungan yang dilakukannya itu menimbulkan analisa bagaimana untuk mengatasi atau melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi akhirnya saja'ah ini kita simpulkan bahwa saja'ah itu memiliki tantangan dua macam, baik dari dalam diri kita maupun dari orang lain. Itulah kajian kita pada hari ini. Semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat kita jadikan sebagai tolak ukur kita, apakah tergolong kita orang beriman atau tidak, apakah kita tergolong orang yang lemah atau tidak, apakah kita orang yang memang memiliki derajat yang tinggi atau tidak. Kita ukur sendiri masing-masing keadaan kita. Karena syarat tunggalnya adalah iman kepada Allah. Apabila ada kemungkaran di kampung kita, di negeri kita, harus berani kita menyampaikan atau memberikan suatu kebenaran, memberi nasihat dan lain sebagainya, itu menegakkan suatu kebenaran. Berani atau tidaknya kita, bisa kita lihat di kelas manakah kita berada, di posisi mana kita berada. Karena itu mari kita ketok hati kita, semoga kita menjadi orang yang kuat, orang yang mampu melakukan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.